kali ini yaitu tentang motivasi belajar. Hari-hari pertama Ananda masuk kelas atau masuk sekolah setelah tahun ajaran baru adalah suatu kebanggaan tersendiri karena telah berhasil melampaui perjuangan yang cukup berat. Namun hasil yang telah tercapai tersebut sekarang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Perjuangan ingat ya Ananda, perjuangan belum berakhir, di mana Ananda harus mengakhiri masa belajar di SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja dan seterusnya. Pada prinsip sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan, perlu adanya semangat dan motivasi. Perhatikan ilustrasi berikut atau contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu Ani ingin menjadi dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui dari belajar, mengerjakan tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi atau belajar kelompok sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian seorang menjadi seorang dokter. Nah, di samping selalu berdoa dan rajin beribadah karena kerja kerasnya, itulah maka Ani selalu mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya. Keinginan yang kuat Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Nah, contoh kedua yaitu adalah Rudi. Misalkan ya nama siswanya Rudi. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari dia nongkrong atau berkumpul bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian itu, ia harus terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing atau pembimbingnya, kenapa tidak masuk sekolah? Jawabannya sederhana, yaitu malas. Memperhatikan cerita Rudi, timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Rudi malas karena pada dirinya tidak ada motivasi untuk belajar. Mengapa tidak ada motivasi? Jawabannya adalah karena Rudi tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas dan kuat. Tidak memahami keinginan orang tuanya, tidak memahami bahwa hidup itu penuh kesulitan, tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah, tidak memahami diri atau tugas dan kewajiban sendiri. Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Juga dapat diketahui bahwa motivasi ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Nah, adapun faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan motivasi belajar adalah yang pertama yaitu setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. 2. Merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. 3. Memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. 4. Yaitu berdoa untuk keberhasilan. 5. Selalu mewas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat yang akan muncul dari dalam diri kita. Yang keenam, mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuh adalah memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Nomor 8 yaitu yang ke-8, mempunyai rencana masa depan. Nah, motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita.
dan rasanya lemas, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Sungguh ini sangat merugikan ya Anda semuanya jika motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar adalah idaman setiap orang dalam usaha. Agar kita memahami usaha apakah yang perlu diperhatikan, perhatikanlah atau hal-hal sebagai berikut. Mungkin yang pertama yaitu poin A, persyaratan akademis, antara lain yaitu yang pertama hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus. 2. Kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. 3. Konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Yang kelima, kelengkapan catatan pelajaran. Yang keenam, mengerjakan tugas PR dengan baik. Nah, poin B, persyaratan budi pekerti adalah yang pertama kelakuan, ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, bersikap santun dan ramah kepada guru atau karyawan sekolah. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya atau teman satu kelas kita atau di lingkungan sekolah kita. Yang keempat yaitu memperhatikan pelajaran atau menyimak pelajaran. Kerajinan. Yang pertama, kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar nasional maupun agama. Yang keempat, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera. Yang kelima yaitu mengerjakan PR dan atau tugas lainnya dari guru mata pelajaran. Yang keenam, kelengkapan dan kerajinan buku catatan. Nah, kerapian dan kebersihan. Yang pertama, memakai seragam lengkap sesuai ketentuan sekolah, aturan sekolah kita. Yang kedua, memakai pakaian bersih, rapi, rambut disisir rapi, tidak panjang bagi yang pria, dan mengikat rambutnya bagi yang wanita. Tidak mengenakan pewarna rambut. Yang keempat, menjaga keberhasilan diri dan lingkungannya. Yang kelima, buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang C itu faktor X. Untuk dapat naik kelas, selain memperhatikan persyaratan akademis, budi pekerti, masih ada hal lain yang menentukannya, yaitu faktor X. Manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Usaha kita berhasil atau tidak itu adalah sebabnya dengan faktor X. Oleh karena itu, setelah kita memperhatikan semua usaha, sebaiknya kita selalu berdoa, baik sebelum maupun sesudah belajar, dan setiap selesai sembahyang atau sholat, agar Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita serta meridhoi semua yang telah kita lakukan. Nah, itulah materi kita hari ini. Teacher yakin Anda semua paham dan mengerti dengan materi kita tentang motivasi belajar. Oke, sekian teacher ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.